Selamat bertemu lagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjut dengan etnografi analisis isi ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi awal. Sekarang kita lanjut dengan etnografi analisis isi. Nah, etnografi analisis isi ini berfokus pada realitas yang diriset. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah metode ini memadukan metode analisis isi dan observasi partisipan. Periset atau peneliti mengkaji dokumen-dokumen komunikasi seperti gambar, berita, teks iklan, press release untuk memahami budaya tertentu yang melatar belakangi produk dokumen-dokumen tersebut. Analisis dokumen ini diperdalam dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pelaku budaya terkait dengan produksi dokumen. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk memahami konteks yang terjadi seperti ideologi, motif, nilai dan norma si pembuat dokumen. Nah, selain itu bertujuan untuk mengetahui proses produksi dokumen yang diteliti, misalnya bagaimana interaksi yang terjadi dalam ruang, nilai-nilai apa yang dominan, memutuskan like tidaknya suatu berita, atau bagaimana proses pembentukan konstruksi sosial dari peristiwa yang diberitakan. Kemudian yang ketiga, peneliti mesti mensinergikan dua temuan dari analisis isi dan observasi partisipan dan menginterpretasikan yang dapat dihasilkan pengetahuan tentang bagaimana dokumen memenuhi budaya dan bagaimana konteks sosial budaya si pembuat dokumen terrepresentasi dalam produk budaya tersebut. Nah, inilah menyangkut etnografi analisis isi, di mana periset berfokus pada realitas yang akan diteliti oleh si periset. Nah, kemudian berikutnya mengenai tahapan penelitian etnografi. Yang pertama atau yang A, menetapkan komunitas budaya, bisa bersifat makro, bisa juga bersifat mikro yang akan diriset oleh peneliti. Kemudian selanjutnya menentukan permasalahan, isu atau realitas yang akan dikaji. Nomor C, menetapkan informan sebagai subjek risetnya. Itu sangat penting dilakukan, karena menentukan atau menetapkan informan sangat penting di dalam penelitian antropologi, khususnya tentang etnografi. Nomor D, mengobservasi dan mewawancara informan, termasuk meriset bagaimana masing-masing individu menafsirkan situasi dan makna dalam interaksi sosial dalam lingkungan budaya tertentu. E, hasil observasi dan wawancara secara terus-menerus dicatat, dikenal sebagai catatan etnografi, termasuk uraian tentang apa yang dilakukan orang-orang dan bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, perilaku inilah yang diperhatikan
oleh si periset atau oleh si peneliti di dalam meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu antropologi. Kemudian menganalisis hasil observasi dan wawancara termasuk mendokumentasikan proses etnografi. Itu adalah catatan penting yang harus diperhatikan oleh si peneliti. Dalam hal ini tentu Anda sebagai calon antropolog. Yang G, menemukan tema-tema budaya dari hasil eksplorasi. Ya, menemukan tema-tema budaya dari hasil eksplorasi. Anda dapat menemukan tema-tema budaya dari hasil eksplorasi misalnya di lingkungan Fakultas Sastra. Di sana banyak sekali ya dari berbagai daerah membawa budayanya masing-masing di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Di sana Anda bisa menemukan tema-tema budaya dari hasil pengamatan Anda. Nah, kemudian yang terakhir adalah menulis laporan. Jadi setiap langkah dari A sampai H itu adalah penting diperhatikan oleh si periset atau oleh si peneliti. Tentu dalam hal ini Anda sebagai calon antropolog. Berikutnya etnografi kritis menurut pandangan ahli. Jadi ada dua pendapat di sini tentang etnografi kritis. Saya akan coba kemukakan pendapatnya Thomas ya. Critical ethnography is conventional ethnography with a political purpose. Ya. Kemudian saya juga mengemukakan di sini pendapat Madison. Ya, critical ethnography become the doing or the performance of critical theory. It is critical theory in action. It is new ethnography. Maka dia disebut dengan etnografi baru, seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Spradley. Ya, Spradley pernah menjelaskan tentang detail dari pengetahuan tentang etnografi baru. Ada bukunya yang sudah diterjemahkan, silahkan Anda eksplor, Anda perdalam pengetahuan Anda tentang etnografi kritis seperti pandangan Thomas dan seperti pandangan Madison di dalam bukunya etnografi baru dari Spradley. Berikutnya adalah tujuan etnografi kritis. Jadi etnografi itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah menginvestigasi dan memberikan solusi yang dapat digunakan sebagai pilihan alternatif untuk mengganti praktik-praktik institusi politik, pendidikan, ekonomi yang membatasi makna dan mengaburkan identitas dan hak-hak komunitas. Ya. Kemudian tujuan yang kedua dari etnografi kritis itu adalah mendeskripsikan realitas-realitas yang selama ini tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Realitas tersebut dimaknai sebagai upaya pihak-pihak yang dominan atau yang memiliki status quo untuk mempertahankan hegemoninya yang bisa jadi tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, selama ini kalau saya memakai contoh di lingkungan organisasi sosial yang ada di Bali, seperti sering sekali apa yang disebut dengan hegemoni aktor
sama sekali tidak disadari oleh warga masyarakat. Karena apa yang disebut dengan hegemoni, apa yang disebut dengan gagasan yang pernah disampaikan oleh aktor itu secara tidak disadari oleh masyarakat itu adalah bagian dari hegemoni yang dilakukan oleh aktor. Apakah itu klien, ya, apakah itu pengurus, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan etnografi kritis yang ketiga adalah empowering, ya, empowering dari common sense yang takes for granted, yang sebenarnya menghegemoni, memarginalkan mereka, membodohi hak-hak mereka. Jadi sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda di dalam menjajah bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibodoh-bodohi sehingga hasil bumi kita diangkut sebesar-besarnya untuk membuat negara Belanda menjadi sangat kaya raya. Kemudian tujuan etnografi kritis yang berikutnya adalah, ya, jadi seperti apa yang dikemukakan oleh Thomas, ya, mengatakan unnecessary social domination exists when constraint are built into culture and social life in ways that promote such inequality. Nah, ini kalau kita lanjut dengan tujuan etnografi kritis berikutnya adalah adanya domestication menurut Madison. Poin berikutnya, mengapa antropologi perlu etnografi kritis? Itu pertanyaan yang sangat sederhana tetapi sulit dijawab. Nah, mengapa antropologi perlu etnografi kritis? Pertama, merupakan ciri khas dalam riset antropologi. Kemudian yang kedua, untuk mempertajam kajian teoritik dalam antropologi. Memungkinkan antropologi melaksanakan fungsi boundary spanning dengan lebih baik, ya. Nah, selanjutnya mengapa antropologi perlu etnografi kritis? Yang terakhir adalah memungkinkan ilmuwan dan praktisi riset lapangan sebagai agent of multikulturalism, ya. Ini pentingnya mengapa antropologi perlu etnografi kritis. Tetapi tidak hanya ilmu antropologi, tetapi ilmu-ilmu yang lain juga perlu apa yang disebut dengan etnografi. Entah itu kritis, entah itu etnografi awam, entah itu etnografi laci. Nah, kemudian poin berikutnya adalah etnografi dan etnografi kritis. Yang pertama, sebagai metode yang bersifat subjektivitas, keduanya bersifat kualitatif interpretif. Meski demikian, periset masih memungkinkan menggunakan data-data kuantitatif yang diperoleh. Ya, jadi data-data kuantitatif diperlukan juga, tetapi sifatnya sebagai penunjang. Apa yang disebut dengan etnografi itu sesungguhnya dia bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penekanan yang paling penting adalah emik dari pemilik kebudayaan tersebut.
Kemudian yang kedua, mempunyai aturan-aturan yang sama saat melakukan fieldwork, yaitu aturan-aturan yang dalam melakukan riset etnografi seperti periset meski terjun langsung dan berbaur dalam periode waktu tertentu, menggunakan beragam sumber data, observasi lapangan, wawancara mendalam, fokus group discussion, studi kasus, analisis dokumen, dan artifa. Jadi analisis dokumen dan artifa itu penting sekali. Ya. Yang ketiga, banyak berangkat dari tradisi fenomenologi dan sosiokultural seperti interaksi simbolik dan konstruksi sosial, serta banyak yang bermuara pada upaya membangun grounded teori. Kemudian yang keempat, dalam mencari data selain terjun langsung di tempat riset, periset mesti berbaur atau tinggal langsung dalam waktu yang cukup lama untuk berinteraksi dengan orang-orang yang diriset, apa yang disebut dalam bahasa asingnya first hand observation. Ya, first hand observation. Kemudian yang terakhir, menggunakan berbagai sumber data. Jadi tidak hanya data-data yang diperlukan, tidak hanya yang bersifat kualitatif, tetapi data-data kuantitatif juga diperlukan guna menunjang unit analisis yang hendak dibangun oleh si periset atau oleh si peneliti. Nah, berikutnya ya, masih lanjutan yang di atas, perluas pemahaman terhadap konteks budaya. Jadi penting si periset memperluas pemahaman terhadap konteks budaya. Kenapa? Karena di dalam penelitian antropologi, ya, di dalam penelitian antropologi jelas-jelas ya, kajian kita, kemudian yang kita paling amati adalah perilaku budaya si pemilik kebudayaan tersebut. Bagaimana budaya itu menjadi praktek kehidupan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Kemudian yang terakhir, mensinergikan perspektif riset dengan subjek riset, ya, termasuk bagaimana secara etik si periset melakukan klasifikasi terhadap data yang diperoleh. Apakah sudah memenuhi emik si pemilik kebudayaan? Apakah sudah memenuhi secara emik si pemilik kebudayaan? Jadi si peneliti tidak boleh melakukan intervensi, karena apa yang disebut dengan etik adalah etika seorang peneliti untuk bisa mengkelas-kelaskan kebudayaan yang diteliti sesuai dengan kategori yang dimiliki oleh si pemilik kebudayaan itu. Itu yang paling penting yang perlu dipahami oleh si periset. Poin berikutnya adalah mengenai ciri khas etnografi kritis. Ya, ada 3 ciri khas etnografi kritis. Pertama adalah menggunakan data untuk sarana refleksi kritis terhadap fenomena yang diriset. Ya. Jadi ingat, menggunakan data untuk sarana refleksi kritis terhadap fenomena yang diriset. Kemudian yang
Berikutnya, periset etnografi kritis berperan sebagai aktivis, ya, sebagai aktivis, not ventriloquist, ya. Kemudian yang ketiga, berangkat dari asumsi yang adanya unnecessary repression, tujuan akhirnya adalah emancipatory goal. Jadi tujuan seorang etnografer adalah mencapai apa yang disebut dengan titik emansipasi. Jadi seorang antropolog tidak boleh ada di pihak, ya, ada di pihak fenomena sosial yang diriset, tetapi ada di tengah-tengah, memberikan emansipasi terhadap berbagai persoalan atau berbagai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan yang diriset. Itu yang paling penting diperhatikan oleh seorang antropolog. Poin berikutnya, tahapan etnografi kritis, ya, merumuskan masalah dari literatur yang ada atau literatur yang menunjang apa yang mau diriset, kemudian mencoba menemukan nilai-nilai dari sebuah keputusan yang diambil oleh pimpinan, kemudian daya tarik topik, ya, topik riset dapat berbentuk berbagai aktivitas dalam sistem sosial kemasyarakatan dan datanya dapat diperoleh di mana saja. Oleh karena itu di sini antropologi harus cerdas ketika turun ke lapangan. Misal, kalau Anda ingin memahami fenomena kekerabatan pada orang Bali, apakah dia merupakan keluarga inti atau masih keluarga roban atau gabungan dari beberapa keluarga yang dalam istilah budaya Bali disebut dengan keluarga roban. Nah, ini yang perlu dicari. Yang dicari adalah bagaimana kita memahami dapur mereka. Apa yang kita harus lihat di dalam dapur mereka? Apakah ringnya? Bukan. Yang dilihat adalah tungkunya. Atau di dalam bahasa orang NTT menyebut dengan likatelu. Di dalam bahasa Minang disebut dengan dalehanatolu. Tungku ini penting dipahami, ya, karena tungku itu biasanya ada berjejer di tengah-tengah, di samping kiri, di samping kanan. Ada seperti itu tungku orang Bali. Ada juga tungkunya berbentuk segitiga, apa yang disebut dengan segitiga kuliner, seperti pemahaman Levi Strauss tentang kuliner. Jadi kuliner itu, jadi makanan itu, orang manusia tidak hanya memakan makanan yang dimasak, tetapi juga makanan-makanan yang mentah. Di samping mentah juga memakan makanan yang yang difermentasi. Itu yang dimakan oleh manusia di dalam kebudayaan mereka. Jadi kuliner itu adalah sistem budaya mereka, bagaimana mereka mempertahankan hidup mereka. Oleh karena itu penting kita amati sedetil mungkin, ya, kalau kita ingin memahami fenomena kekerabatan orang Bali. Apakah dia merupakan keluarga inti atau gabungan dari beberapa keluarga inti yang disebut dengan keluarga luas dan lain sebagainya, ya. Kemudian poin berikutnya masih lanjutan dari poin di atas,
perumusan masalah dalam etnografi kritis tidak sekedar deskripsi dari rasa keingintahuan, tetapi juga mengandung minat untuk menginvestigasi adanya ketidakadilan. Misalnya masalah rasisme. Nah, di sini harus ada kontrol sosial yang kuat supaya tidak sampai muncul masalah rasisme dalam berbagai fenomena sosial. Hampir semua orang tidak menghendaki munculnya paham-paham rasis di tengah-tengah masyarakat kita sebagai warga bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian bahasa digunakan oleh manusia, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa itu juga sebagai alat, sebagai kendaraan untuk sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, di dalam menggunakan bahasa, norma-norma berbahasa, norma-norma berkomunikasi dengan bahasa yang ada, itu harus mengikuti ketentuan atau apa yang disebut dengan aturan budaya. Sehingga kita tahu bagaimana siapa yang berkuasa dalam lingkungan seperti itu, dia ada di stratifikasi sosial di mana. Contoh misalnya, kalau saya menghadap seorang pendeta, bahasa saya berbeda. Kalau dalam bahasa Jawanya disebut dalam istilahnya kromo inggil. Kapan saya harus menggunakan bahasa sehari-hari dan kapan saya harus mempergunakan bahasa yang strukturnya di atas bahasa sehari-hari, karena saya berkomunikasi dengan seorang pendeta. Kemudian menentukan teknik pengumpulan data. Teknik apa yang akan dipakai untuk mengumpulkan data? Apakah text description atau EMIC? Berarti kalau EMIC, Ana harus ada di dalam perspektif budaya masyarakat yang Anda teliti. Dalam bahasa asingnya sering disebut dengan insider perspektif. Mempertimbangkan etika riset itu sangat penting bagi seorang peneliti atau bagi seorang periset. Bagaimana kita pertama kali datang ke desa, apa yang hendak kita lakukan? Apakah begitu kita sampai di desa kita menyatakan keinginan kita? Tentu kita harus beretika. Bagaimana membangun sebuah komunikasi supaya terjadi antara periset dengan masyarakat yang diriset seolah-olah sudah kenal dalam waktu yang sangat lama, sehingga tidak lagi ada jarak antara periset dengan masyarakat yang akan diriset. Keabsahan data itu penting dipikirkan. Kalau Anda meneliti tentang sistem kekerabatan, apanya? Data apa yang Anda peroleh sehingga Anda bisa berbicara banyak tentang sistem kekerabatan orang Bali misalnya. Nah, kemudian selanjutnya baru membuat laporan. Barangkali itu yang saya dapat paparkan di hari ini, dan mudah-mudahan di kemudian hari saya dapat menyambung lagi materi yang belum sempat saya sampaikan hari ini. Selamat sore.